Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfi Hakim dengan NIM 233140707111030. Ingin uh, menampilkan hasil dari tugas akhir atau ujian akhir semester. Di sini saya akan menampilkan hasil dari materi tugas dari materi ke-14 tentang manajemen insiden keamanan. Di sini saya mempunyai satu buah kasus, yaitu dengan judul Pusat Data Nasional Sementara Lumpuh Akibat Ransomware, Mengapa Instansi Pemerintah Masih Rentan Terhadap Serangan Cyber. Nah, news ini bisa dilihat di BBC News Indonesia. Nah, di sini sumbernya dari BBC. Ringkasan dari insidennya yaitu tanggal kejadian yaitu di sekitaran ini 17 sampai 20 Juni 2024. Kemudian target serangan ransomware-nya yaitu di PDNS Surabaya atau Pusat Data Nasional Sementara, dan pelakunya yaitu ransomware varian Lockbit 3.0 Brainshipper. Nah, untuk dampak dari serangan ini yaitu layanan publik termasuk layanan imigrasi terganggu, gangguan nasional terhadap sistem pemerintah digital. Nah, itu untuk sekilas dari kasusnya. Kemudian untuk SOP untuk mekanisme penanganan insidennya, yaitu ini untuk SOP penanganannya. Tujuan dari SOP ini yaitu untuk menanggapi dan menangani serangan ransomware dengan cepat, aman, dan terkoordinasi agar mengurangi downtime serta mencegah kebocoran data. Kemudian ini struktur tim untuk tanggap insiden atau IRT, Incident Response Team. Yang pertama itu ada koordinator IRT. Unit tugasnya itu adalah dari tim CSIRT BSSN. Kemudian yang kedua itu ada forensik digital, ini dari tim CERT nasional. Kemudian yaitu ada admin infrastruktur dari PDNS Surabaya sendiri. Kemudian ada developer dari tim aplikasi instansi, dan terakhir ada komunikasi publik dari Humas Kominfo. Kemudian yaitu untuk langkah penanganan insidennya, yang pertama adalah persiapan. Nah, tim IRT harus siap 24 jam ketika ada serangan. Kemudian yang kedua yaitu ada backup offline ketika lockdown sistem, backup offline dan SOP lockdown system, dan yang ketiga ada latihan simulasi terhadap serangan. Kemudian itu adalah deteksi dan analisis. Ini akan menganalisis adanya seperti log-log yang mencurigakan atau log-log yang anomali, nanti akan dideteksi dan dianalisis dari mana sebabnya. Kemudian ada pelaporan, ini dari tim infrastruktur nanti akan melapor ke dari koordinatornya. Kemudian ada penanggulangan. Di sini ada penanggulangan short term, ada penanggulangan long term. Untuk short term itu adalah putus jaringan server yang terdampak dan isolasi subnet PDNS Surabaya. Nah, ketika PDNS itu terjadi serangan, nanti secara langsung akan memutus jaringan server atau akan nge-lockdown semua server. Nanti akan nggak bisa diakses oleh semua orang, ada downtime-nya. Kemudian untuk long term yang nanti akan menonaktifkan user credential dengan akses administratif. Nah, di sini kalau ada user lain yang kredensialnya adalah bisa mengakses administrasi, nanti akan dinonaktifkan user tersebut kecuali user dari internalnya sendiri. Kemudian itu yang kelima ada eradiksi dan recovery. Nah, setelah selesai penanggulangan, nanti akan ada recovery dari data-datanya. Kita terlebih dahulu akan membersihkan ransomware terlebih dahulu, menghapus virusnya. Kemudian yaitu ada verifikasi integritas data.
kita akan memverifikasi datanya ada kebocoran data apa enggak, ada kehilangan data atau enggak, kemudian ada restore dan back offline. Nah, semisal datanya itu hilang atau bocor entah kemana atau datanya kehapus, nanti akan kita restore dari backup offline. Nah, pentingnya di langkah pertama persiapan ini. Nah, pentingnya untuk backup offline, nah, ketika terjadi serangan dan kemudian datanya hilang, nah backup offline nanti akan menyelamatkan data-datanya tersebut. Nah, kemudian nanti akan ada audit access log. Nanti ini akan dianalisis log-lognya, dan kemudian ada pelaporan dan pembelajaran. Ini untuk introspeksi diri. Itu untuk SOP-nya dari penanganan ransomware pada sistem PDNS. Nah, kemudian untuk laporan insiden ini ada format laporan insiden untuk PDNS. Nah, ini akan ada informasi umum. Ini akan berisi tanggal insiden, kapan, terus waktu kejadian, dilaporkan oleh siapa, jenis serangannya apa, dan sumbernya apa. Ini tentang serangannya. Kemudian ada dampaknya ini. Kemudian ada kronologi dari setiap waktunya. Ini akan ada tindakan apa, tindakan penanganannya apa, dan kemudian ada evaluasi dan rekomendasi. Mungkin itu untuk materi ke-14, manajemen insiden keamanan. Selalu waspada untuk setiap serangan, entah dari mana asalnya. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.